Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Mudah-mudahan kula panjenengan istiqomah menjalani apa yang telah diwajibkan seperti sholat subuh berjamaah, terutama kula panjenengan dalam thalabul ilmi, maka mau berangkat kemana saja sebenarnya berangkat kepada suatu kajian atau berangkat kepada hal-hal yang positif, itu kula panjenengan harus melalui 70 pintu setan. Gitu. Ya. Mau berangkat dari rumah nyang ora, nyang apa ora. Nyang berangkat. Di tengah embong beneran cengod. Minggu ora. Wah, gak sampai sini Pak. Tapi alhamdulillah kula jenengan nyampe ke sini berarti kula panjenengan menang. Bisa melalui 70 pintu setan yang menghalangi. Alhamdulillah. Oleh karenanya di dalam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu yang kuat bahwa kewajiban seorang muslim itu diantaranya adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi, dia harus mengkaji, ya, dia harus mengkaji agar supaya berubah, ya. Jadi agar supaya termasuk orang-orang yang memperoleh anugerah dari Allah, ya, orang-orang yang memperoleh anugerah dari Allah. Ada 5. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Orang itu kalau sudah pinaringan anugerah Pak, yang pertama, siapa mereka? Orang-orang yang telah memperoleh anugerah itu berubah menjadi orang yang sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar menghadapi kehidupan ini, sabar menjalani perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar ngadepin musibah apa saja yang terjadi. Itu namanya orang yang memperoleh anugerah dari Allah. Orang-orang yang memperoleh anugerah, dipilih oleh Allah. Sebab orang-orang sabar itu berarti pilihan Pak, ya, orang sabar itu pilihan, ya. Gak mungkin Allah akan memilih orang yang tidak sabaran, pasti dipilih, ya, orang-orang yang akan memperoleh anugerah Allah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat,
ya dia dipilih oleh Allah menjadi hamba yang sabirin, orang-orang yang sabar. Ingat, sabar ono telu, ya. Sabar menjalani perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Itu bicara sabar seperti itu, Pak. Loh, kalau orang menghadapi perintah Allah mengeluh, oh belum lolos. Mengeluh menghadapi larangannya Allah, oh belum lolos, Pak, belum. Dikasih musibah titik mengeluh, wah, leren aku sembahyang. Loh apa? Aku oleh musibah. Dapat musibah malah leren sembahyang. Semestinya semakin mendekati Allah, semakin ingat kepada Allah dengan musibah itu. Bisa jadi musibahnya itu peringatan dari Allah. Sebab musibah ini telu, Pak. Musibah itu ada, musibah itu ada 3. Yang pertama, musibah bermakna imtihanan, ujian. Ada kalanya musibah itu bermakna tambihan, peringatan. Ada kalanya musibah itu bermakna adzaban, siksa. Nah, itu kita masuk yang mana? Kita masuk yang mana itu? Coba kita rinci. Kapan Allah memberikan musibah yang bermakna imtihanan? Kapan Allah memberikan musibah yang bermakna ujian? Ketika musibah itu menimpa orang-orang yang soleh, menimpa waliullah, menimpa para nabi, menimpa para rasul. Jadi kalau seorang rasul, seorang nabi, seorang wali, orang-orang yang sholihin dapat musibah, itu mau naik kelas. Orang-orang yang mau naik kelas. Nabi kok dapat musibah, rasul kok dapat musibah, wali kok dapat musibah, orang soleh rajin ibadah kok dapat musibah. Itu mau naik kelas, diangkat derajatnya ke makom yang lebih terpuji. Itu namanya musibah yang bermakna apa tadi? Imtihanan atau ujian. Yang kedua, ada musibah bermakna tambihan, peringatan. Kapan? Ketika menimpa orang muslim, ketaatan mau, maksiat mau. Ke masjid datang duluan, wah rajin jamaah. Cuma pulang nyolong sendalnya Pak Ustaz. Dulu saya khutbah di masjidnya Pak Haji Chandra di Kemenang. Habis khutbah Jumat pulang sendal raib. Ya Allah, kemana sandal? Tabarukan ini, bukan tabarukan itu, bukan ngalap barokah itu. Ini salah, kadang salah memaknai ngalap barokah. Ngalap barokah sandali yai itu caranya, ya, jenengan beli sandal baru, niki yai ijol sandal baru, sandalin jenengan kula pae. Lah itu namanya tabarukan. Tapi lek ketok sandale yai kinclong terus mbok colong, itu bukan tabarukan, tapi kurang ajar. Saya disuruh nyeker pulang. Untung ada Pak Samton saat itu. Belum jadi kepala. Menyuruh temannya, "Cak, gak akan ya ini, apa tukono sandal anyar." Gitu. Tapi gak ngomong nang aku, ini ceritanya. Terus saya pakai sandal itu Pak.
Jepit yang seadanya. Oh ini sudah anak tuannya. Daripada nyeker saya. Oh boten. Kadang kula mawon niku jadi salah satu pegawai. Udah pakai saya pulang daripada nyeker. Besoknya datang utusan dari Kemenak ke rumah. Waduh, saya sudah curication. Wah, tuh kono anyar ini. Itu loh, subhanallah, masjidnya tanggung jawab luar biasa. Masjidnya Pak Haji Chandra. Wong sing nyolong wong kok sing ganteni ya. Kantor itu luar biasa. Nah, jadi kalau ada musibah bermakna apa tadi? Yang kedua, tambihan, peringatan, ya. Ada musibah kok bermakna peringatan, itu sik diuntung sik diilingno karo Gusti Allah. Jadi orang yang ketaatan kurun, kemaksiatan kurun. Gitu. Contoh, bendino wonge ngaji Quran, Pak. Hotmil Quran contohnya. Cuma bendino juga omongannya itu cangkemnya bejat. Ngomongin wong sampai tego ngerasani ya ini. Ya Allah. Maca Quran hatam. Fase maca Quran tapi ngerasani wong juga fase. Lah itu kan contoh orang taat mau, maksiat mau. Lah lek ana wong model ngoten niku terus dapat musibah, maka musibahnya itu bermakna peringatan atau tambih. Iku si untung Gusti Allah sih mau meringatno. Gusti Allah sih purun ngilingno. Kalau enggak langsung ketiga itu Pak. Musibah yang bermakna azaban. Wah ini bahaya nih. Siapa orang yang mendapat musibah maknanya azab. Turun mati sudah disiksa oleh Allah. Persekot, dicicil ketika menimpa orang-orang kafir. Sinten mawon orang kafir itu tarikus shalah. Kafir itu maknanya ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, gak sembahyang, gak poso Ramadan, nolak zakat, ngono-ngono kuwi yang disebut dengan ingkar kepada Allah. Ono wong gak tahu sembahyang, gak tahu nyentuh masjid, gak tahu poso Ramadan, gak tahu zakat. Wis intine pokoknya ora tahu ibadah. Kok dapat musibah, dia ngomong, "Duh Ustaz, kula dapat ujian dari Allah." Pret. Bukan ujian itu, Bro. Kon disiksa oleh Allah sejak kamu masih hidup. Dicicil oleh Allah siksamu. Jadi azab yang musibah yang bermakna azab. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Muga-muga anak turun kula jenengan, kula panjenengan semuanya dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, maka orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, kenikmatan dari Allah itu dipilih Pak. Yang pertama apa? Ada 5 tadi ya. Yang pertama apa tadi? As-sabiri. Enggak main-main. Orang-orang yang sabar. Terus yang kedua, setelah yang satu ini masih iklan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang memperoleh anugerah Allah itu siapa lagi? Yang kedua, wassadiqin, orang-orang yang benar.
Benar ucapannya, jujur berarti. Benar kelakuane, soleh. Jadi kula panjenengan muga-muga termasuk ya sobirin, ya sodikin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, bicara sodikin Pak ya, sekarang ini angel kita jumpai. Bicara orang-orang yang benar di jalannya, ini angel Pak. Angel, saat ini angel. Bicara benar. Apalagi di tahun-tahun politik. Yang akan datang itu kolon jenengan hati-hati. Ya, hati-hati. Dan gunakan hak pilih jenengan. Kenapa? 1000 dalil Pak untuk ngatasin kemungkaran atau apa ya, itu sih kalah karo 1 tanda tangan. 1000 dalil sudah Pak, gak direken zaman sana. Tapi 1 tanda tangan yang berkuasa ngomong beres. Makanya gunakan hak pilih untuk memilih orang yang soleh. Jangan keijol. Gunakan untuk memilih orang yang soleh, ya, yang tanggung jawab, yang perhatian kepada rakyatnya, ya, orang-orang yang soleh. Ya. Jadi orang soleh itu wajib maju, harus wajib. Sebab ini di dalam dunia demokrasi itu siapa yang lebih banyak itu yang kepilih kan gitu. Lolek kakian bajingane, maka yang akan terpilih ya juga bajingan Pak. Hati-hati. Tapi kalau kebanyakan orang soleh ini milik kabeh, maka yang terpilih orang-orang yang soleh. Yang akan terpilih orang yang soleh. Gitu. Tergantung siapa yang milih. Kalau mayoritas itu bajingan, maka terpilihlah pemimpin bajingan. Tapi kalau yang mayoritas itu orang yang baik, orang yang soleh, maka yang menang, yang akan kepilih adalah orang yang soleh juga. Nah, makanya cari orang yang memang benar-benar benar. Ini mencari orang-orang yang benar ucapannya, benar tindak tanduknya, benar watak watuknya, benar wahingi. Kan mari watak watuk wahing. Ya apa wahing sing bener? Ya, begitu bersin langsung nyandak nama Allah. Alhamdulillah. Ngono. Kalau anda ingat Allah, Hasimbul. Apa itu? Hasimi wong jahiliyah. Ya, semua itu mau nyandak napa? Nyandak nama Allah. Sebab segala aktivitasnya pun mau tidur bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mau tuh tidur iling Gusti Allah. Tangi turu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mau kencing Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu Pak Haji Chandra itu. Hadirin sekalian, ya Allah, semua ada doanya. Semua ada doanya ya. Tuh ya, baik, kembali ke orang-orang yang akan memperoleh anugerah Allah. As-sabirin was-sadiqin, orang-orang yang benar. Ajari anak-anak kula panjenengan selalu benar. Biasakan anak-anak kita sejak kecil berbicara yang benar, bersikap yang benar. Bagaimana caranya? Memberi contoh. Sebab anak itu bagaikan kaset kosong, Pak. Mau diisi apa anak itu? Ya, yang di sekitar itu yang dia rekam. Terutama
papah mamanya. Itu yang direkam. Kemarin itu ada anak, Pak, ya, ora oleh metu di omah dok, gak oleh. Anak itu ndak boleh keluar, harus di dalam. Pada waktu setahun kemudian, ya setahun kemudian, papanya kerja, mamanya di rumah, cuma teledor, iso metu anak itu, metu main turin ambek koncone. Lah kok anak yang gak tahu metu mangiku ucapannya Pak, didik-didik jan cocok, anggrek, betes, asu, keluar kabeh binatang itu. Loh, iki arek gak tahu metu. Kok metu sepisan omongannya? Nah ini niru yang mana ini? Apa yang ditiru? Yang di rumah. Hati-hati, hati-hati. Direkam oleh anak. Sak marah-marahin jenengan, mama papanya. Tolong, ya, yang keluar dari mulutnya itu yang api ngono loh. Kalimat thayyibah. Laka subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah. Sangat tahlil ambil anaknya. Tidak apa-apa, yang penting keluar ucapan-ucapan kalimat-kalimat thayyibah. Itu yang akan direkam oleh anak-anak kita. Lah kalau didik-didik jangan cocok. Ya, titik-titik jangkrik, titik-titik asu, titik-titik apa mana? Pokoknya kebun binatang lah. Ya. Misalnya dicelui kabeh binatang. Akhirnya jadi anaknya ngono ucapannya ngono. Ditiru, Pak. Anak ini ibarat kaset kosong. Tergantung siapa yang mau ngisi. Ya, diisi api jadi api, diisi welek jadi welek. Ya Allah. Jadi lek kula jenengan memberi contoh yang baik, ya akan jadi orang baik anak itu. Ya. Misalnya ucapannya itu tadi tasbih ya, subhanallah, masya Allah. Pulpen roto inna lillah. Kapan dikubur? Oh jangan, ini pulpen. pulpen kok ini. Ya Allah. Jadi ucapan-ucapan seperti itu atau doa-doa seperti tadi itu diperdengarkan kepada anak-anak kita. Ya. Doa-doa, apalah pokoknya doa. Ya. Mau keluar doa Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ditutup dengan gimana? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ditiru oleh anak. Ditiru oleh anak. Didik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau dilakukan. Anak itu merekam. Sampai misalnya ibu mau goreng tempe, goreng tahu, salli wa sallim daiman ala ahmada. Dan sambil goreng tempe, goreng telur, anak ini sampingnya. Anak sampai hafal, Pak. Salli wa sallim daiman Al-Ahmada salli wa sallim daiman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Karena asik sholawat ya tempe ini gosong. Ya enggak lah ya. Sampai anak yang nemenin mamanya di dapur itu sampai hafal. Sekarang itu kalau dilakukan malah lebih enak, lebih enjoy, lebih apa? Lebih maknyus lah, bisa diterima oleh anak.
Alamati anak soleh iku papat. Nyanyi ambek goreng opo tahu opo. Tapi jangan fokus ke nyanyiannya, gosong tenan. Masa aneh. Ya, jadi dalam rangka setiap ucapan itu biar ditiru oleh anak-anak kita. Itulah ya bagaimana orang-orang menjadi benar itu Pak. Masya Allah. Wassadiqin, orang-orang yang benar. Sadiqin. As-siddiq, orang yang selalu membenarkan Rasulullah. Disebut as-siddiq, orang yang selalu membenarkan Rasulullah. Kemudian apalagi yang ketiga? Siapa mereka? Orang-orang yang akan memperoleh anugerah dari Allah. Yang ketiga kata Allah, wal qanitin. Qanitin, orang-orang yang taat, ya, orang-orang yang taat. Mentaati, ati Allah wa ati'ur Rasul. Kenapa kok wa ulil amri langsung? Kok enggak wa ati'u ulil amri? Kenapa kok enggak ada ati'nya? Disuruh delok siapa ya ulil amrinya itu? Nyuruh kemaksiatan, menyuruh ketaatan. Kalau Allah dan Rasul jelas, ati Allah wa ati'ur Rasul. Lah kok langsung wa ulil amri minkum. Itu disuruh delok siapa yang memerintah di situ. Ya. Siapa yang menyuruh di situ? Orang soleh apa bajingan? Ini harus cerdas kita ini. Harus cerdas. Ya. Jadi yang ketiga ini wal qanitin. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada gurunya, taat kepada pemerintahannya. Ya. Ini makna dari yang ketiga itu wal qanitin, taat pokoknya Pak. Ya, jadi orang-orang yang taat itu termasuk orang-orang yang akan dijanjikan anugerah besar dari Allah. Ini Quran Pak. Quran. 5 ini Quran. Yang pertama as-sabirin, yang kedua as-sadiqin, yang ketiga wal qanitin. Ini Quran ini yang bilang begini, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Ketaatan ini macam-macam, Pak. Taatnya ini mergo apa sampai mergo sono. Kok sono? Di Kepanjen itu ada lagi Mergo Singo. Ada desa namanya Mergo Singo. Tapi kalau edian nih, gue Mergo Singo edian mboten. Saya pas ngisi di sana, lah kok masjidnya itu Pak, ya, masjidnya itu kan di depan itu ada alamatnya barang Pak, jalan apa desa apa. Kalau di sana kan desa, kalau desa itu langsung nama desa, RT, RW, kecamatan. Barang tak delok niku Mergo Singo. Baru tahu saya. Baru tahu kalau ada Mergo Singo. Api itu. Orangnya berarti di desa itu tatak-tatak, berani-berani. Kalau di apa ini flyover yang ke selatan itu namanya Mergo Sono. Mergo Sono. Jadi taat juga begitu. Mergo apa? Mergo ingin ridani Allah. Mergo apa? Dilemoro tuwa. Nah, mergo apa maneh? Jadi banyak mergoe. Ya, makanya taat yang dimaksud itu mukhlisina lahuddin. Maka ke dalam ketaatannya itu minal mukhlisin. Kan ada gini Pak, ada istilahnya. Halakan nas. Manusia ini akan rusak, binasa, akan celaka
illal alim, kecuali orang yang berilmu. Wa halakal alimun, orang alim pun juga akan rusak, binasa, illal amil, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wa halakal alimu amilun, orang yang mengamalkan ilmunya pun juga akan rusak, illal mukhlis, kecuali orang yang tulus, ikhlas karena Allah. Mergo pengen ridhanipun Gusti Allah. Nah ini, orang alim akan celaka juga, kecuali orang yang amil mengamalkan ilmunya. Orang yang amil pun juga akan rusak, kecuali orang yang ikhlas. Loh, ini puncak, ini ikhlas ini. Ikhlas, Pak. Ikhlas itu puncak. Puncak tinggi, ikhlas. Muni-muni ya. Saya ngelak lagi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Wal qanitin, ini lihat arahnya kemana ini? Al qanitin, taat, orang-orang yang taat. Oh, larinya kepada mukhlisin, orang-orang yang tulus ikhlas. Ingat, orang ikhlas itu tidak akan pernah bisa tembus godaan-godaan iblis. Tidak bisa. Ya Allah, saya izinkan saya, kata iblis, untuk selalu menggoda anak Adam dan turunannya. Izinkan aku untuk menggoda anak Adam dan keturunannya. Oh, silakan, kata Allah. Tapi ada yang tidak kau bisa. Ada, ya Allah. Adakah orang yang tidak bisa kau goda? Ada, ya Allah. Siapa? Orang-orang yang ikhlas. Itu tidak bisa saya goda, katanya iblis. Tidak bisa saya goda orang ikhlas itu. Karena dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu lillahi ta'ala sudah. Lelahnya pun jadi lillah. Lelah berubah jadi lillah. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Saya tidak bisa tembus untuk menggoda mereka, ya Allah. Nah, makanya orang mukhlis ini puncak, derajat yang luar biasa. Ibadah model yok nopo pun, Pak, lek gak lillahi ta'ala, rusak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala ketergantungan apa yang kita lakukan, ketergantungannya kepada apa yang kita niatkan itu. Lillahi ta'ala ya surga, li ghairillah, selain Allah ya neraka. Tidak bisa. Oleh karena itu mari kita belajar mukhlis, belajar jadi orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas karena Allah. Itu yang ketiga, Pak, orang yang akan memperoleh anugerah Allah. Yang keempat, wal munfiqin, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Berarti nama nih, sing nomor 4 nih. Loman, dermawan. Ya. Jenengan tinggali, Pak, ciri-ciri walinya Allah itu semua dermawan. Ciri-ciri walinya Allah jenengan tingali pun. Loman. Lah dicabisin orang, Pak ya. Seorang wali itu dicabisin orang, plek. Yang nyabis tadi itu pulangnya diganti 5 kali lipat. Itu cirinya wali. Cirinya waliullah. Di Madura, kalau jenengan suan ke kiai-kiai itu, minimal ndak boleh pulang sebelum makan. Kita di Madura, kita bertamu ke kiai, gak boleh pulang sebelum dia makan.
pasti itu. Jadi bendino yai itu masa bendino ya macam-macam sana nih. Anane soto ya dikai soto, anane rawon ya rawon. Ya. Saya dulu masih kecil itu, saya diajak ziarah ke Datuk Ibrahim Banyuwangi. Entah itu sekarang masih ada apa enggak. Saya masih SD biar diajak orang tua ke sana. Ziarah Datuk penyebar Islam di Banyuwangi, namanya Datuk Ibrahim, seorang walinya Allah. Lah itu pas kan orang ke sana itu ya wajib makan. Sing masak wong lanang-lanang goreng telur, ceplok telur. Pokoknya siapa yang datang ke situ pasti pakai makan. Lah saya kan masih kecil Pak, jenenge piring itu merunjun apa merunjun ini banyak itu, ono ndoke dadar kewede. Jadi ini wong entekno ledek kene lho, entekno biar barokah. Waduh ngene aku. Entekno iya sik cicil iki dicicil. Sawe. Ya Allah, entekno lho ledek kene, entekno. Pemahaman seperti itu ngono, itu semestinya tidak ngono sing ngono, tapi ojo ngono nggawa kresek lek perlu ya tuh padhae kresek pangan engko lek wis luwe maneh ngono sakjane, karena enggak bawa apa-apa ya wis bededeng entekno jarene pakai barokah wis santekno Pak mulai gak iso mlaku. Sering anak children, ya, anak ya Allah. Jadi sampai sekarang itu budaya seperti itu Pak, ya, di sana itu masih, ya, budaya seperti itu masih melekat. Ya. Jadi itu sudah wafat beliau. Tapi kalau kita ziarah ke silaturahim ke Romo Yai mana pondok pesantren mana itu mereka memang sudah disiapkan masa opo bendino itu seperti yang saya tahu ya Kiai Sidogiri kita kalau sowan ke sana itu sak pirang-pirang uang Pak kasih makan sepiring, Masya Allah. Itu salah satu di antara ciri walinya Allah, loman ya. Wal munfiqin, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu akan memperoleh anugerah dari Allah. Jadi loman. Makanya lek urusan makan Pak, saya senang. Ya, mentraktir orang itu senang. Kenapa? Ya, kenapa kok senang? Kenapa? Ini rahasianya ya. Membayarin orang kalau urusan makan ya. Satu, makanan itu akan jadi darah, nanah, energi kekuatan, ya, menjadi daging, sehingga dia kalau sehat, dia akan semangat sholat, semangat ibadah, ya kan? Itu kontribusi dari yang neraktir tadi itu, kontribusi makanan itu dari kita misalnya. Maka yang mentraktir atau yang memberikan itu, setiap orang tersebut tahajud, kita dapat transferan pahala. Dapat transferan pahala lewat BCA, Bank Sentral Akhirat. Ya, iya Pak. Ya, misalnya Pak Haji Chandra ngejak kula ke Lesehan Jogja. Nah, Ustaz, tak traktir gurami bakar kecap. Nggih. Makanlah saya entek siji. Ini ngatekno apa geragas. Saya entek satu misalnya. Saya menjadi kuat, ibadah kula jadi tambah kencang. Tahajud kula tan kenceng, duha kula kenceng, ibadah kula kenceng mergo diparingi maem Pak Haji Chandra. Maka setiap saya ibadah, setiap saya rukuk dan sujud saya, Pak Chandra ini akan memperoleh transferan pahala. Ini yang dipesankan guru saya dulu.
Waduh, rebutan Pak, rebutan sedekah makanan itu jauh lebih efektif. Ya, sedekah makanan itu jauh lebih efektif. Seperti misalnya orang yang suka ngasih Jumat barokah, ya, nasi kotaan sekian kirim, nasi kotaan sekian kumpul di sini banyak. Itu dikasihkan jamaah misalnya, Jumat barokah, Jumat barokah. Itu mulianya luar biasa yang ngasih itu Pak. Karena ini makanan, langsung dimakan misalnya. Siang-siang luwe-luwe nego. Walaupun terkadang khotibnya gak kebagian Pak. Itu takmiri kurang cerdas itu. Semestinya diambil dulu oleh takmir tasuk kresek khusus untuk khotib. Sajane ngono. Lo liyane dikasih khotibnya garing. Waduh. Ini saya ndak nyindir, enggak. Kalau di sini subhanallah, saya kebagian terus. Kalau di sini. Ini yang saya maksud masjid liyane. Masjid liyane. Kalau masjid sini ini subhanallah, takmiri cerdas. Ya, durung wayahe wis dicukukno, iki engko gawe khotib iki. Malah gede. Ya. Iya, yang saya tahu ya subhanallah, yang saya rasakan di sini. Disuruh binarak dulu, monggo, nggih, dijamin dulu, pulangnya saya dikeresekin, coba, pinter lah di sini, mbok takmir lian itu niru dek ini kan lo, mosok liane aku pulang garingan, liane dapat sampai ngelek itu, saking ngelai, ya Allah, ini yang ditakmiri, disikno khotib siapapun itu disikno khotib kan mari bengak-bengok toh Pak. Mari bengak-bengok niku biasa kan napa ngewelak ngono lho. Iki muni atau ya apa? Hah? Oh dereng. Aduh, ajur jum. Oh si asar barang lho. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kurang satu ya. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Siapa lagi orang-orang yang akan memperoleh anugerah besar dari Allah? Yang kelima, orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur, yaitu sebelum fajar. Ya. Jadi wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu istighfar sebelum subuh itu Pak. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi, astaghfirullahalazim li abi wa ummi, astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Atau dengan kata lain, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Mengambil satu putaran tasbih sambil nunggu subuhan. Ya, niki wau kula pas nyetir kan ada Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sampai sini hampir ditinggal ambil sepur. hampir ketinggalan. Ya Allah. Tapi alhamdulillah si nututin, si iso ngimamin. Mohon maaf surat itu dawan suwen ono sing ngono barang wis ngapunten. Subuh memang harus begitu kalau subuh. Kenapa? Sambil nunggu jamaah yang baru bangun, nunggu jamaah yang masih wudu. Ya, kalau surat panjang itu nunggu orang yang masih atus gede, mandi raja. Nah, insya Allah nututin. Alhamdulillah lah, pahala bagi saya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini keterangan saya ini coba nanti dibuka lagi surat Ali Imran ayat 17. Ayat surat apa? Surat Ali Imran ayat
17. Itu dibuka lagi, tafsirnya juga sampean buka. Nah, itu ternyata berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Mulai dari 13, 14, 15, 16. Itu berkaitan. Sama-sama bicara tentang kenikmatan-kenikmatan anugerah surga. Nah, cuma penekanan ini ono di tulas ini. Penekanan ini ada di ayat 17. Sopo wae sing akan memperoleh anugerah nikmat surga, kenikmatan surga itu. Oh, ternyata as-sabirin. Siapa lagi? As-sadiqin, wal qanitin, wal mumfikin, wal mustaghfirin bil ashar. Oh, ini. Kemudian kita berusaha untuk menjadi kelima ini. Sanggup insya Allah. Mudah-mudahan pinaringan kekuatan dari Allah sehingga kita bisa istiqomah dalam beribadah. Mudah-mudahan ya Allah yang hadir ini dawa umur, barokah rezekinya, soleh solihah keturunannya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, sehat lahir batinnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makatan, siapa yang mau bertanya? Satu atau dua, silakan. Ibu tadi ngacung tuh. Oh, kayak Bu Hajah Valentina. Silakan yang mau tanya. Sampun. Pun muni tenanan iki. Hah? Oh nggih, Bun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.